Jadi tugasmu adalah memberitakan Injil kerajaan. Tapi gimana dengan Injil keselamatan? Tidak menutup kemungkinan untuk kamu memberitakan Injil keselamatan. Bukan berarti Injil kerajaan tidak diberitakan, Injil keselamatan tidak diberitakan, diberitakan. Tapi kepada siapa kamu memberitakan Injil keselamatan? Kepada orang yang belum menerima keselamatan. Kalau kepada orang yang sudah menerima keselamatan, jangan beritakan keselamatan lagi. Tapi Yesua pergi keliling-keliling kota, dari satu kota ke satu kota. Dia tidak beritakan Injil keselamatan. Kenapa? Karena semua yang didatangin adalah orang Yahudi. Tangkap ini. Dia beritakan Injil kerajaan. Lalu apa yang diberitakan lagi? Saya yakin dia memberitakan tentang dirinya adalah Elohim. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi belum tersingkapkan. Tetapi kepada mereka yang sudah tersingkapkan, berapa itu? 12.000. Lalu kepada siapa lagi disingkapkan? 3.000 orang. Lalu kepada siapa lagi? Banyak sudah. Kenapa dia menahan-nahan? Tidak sekalian aja semuanya tersingkapkan. Tidak. Karena apa? Karena dia punya target untuk bangsa. Nangkep ini. Jadi kalau kita ngerti polanya Tuhan, kita gak gampang terkecoh dengan apapun yang akan ada di dunia ini. Nah, orang mau bilang di sana ada Tuhan, kamu tidak akan gampang. Orang mau bilang sebentar mau kiamat, kamu tidak akan gampang terkecoh. Kenapa? Karena barometer untuk dia datang sudah ada. Berita tentang Tuhan mau datang zaman-zaman dulu udah ada. Kiamat tanggal sekian, tahun sekian. Tapi kalau kamu melekat dengan firman, sudah terjadikah pemulihan? Sudahkah gereja menegakkan 4 ini? Kan belum. Kuncinya cuma ini kok. Ya, kuncinya 4 ini. Dan jumlahnya jangan berpikir seluruhnya banyak, enggak. Tetapi target Tuhan memang Indonesia. Apakah seluruh dunia Tuhan mau gerejanya bergerak dengan 4 ini? Mau. Mau ya mau. Tetapi kalau dia tunggu seluruh dunia gereja melakukan 4 ini, tidak. Kok bisa? Ya karena dia punya kontrak. Satu fokus yang dia inginkan adalah Indonesia. So Indonesia menjadi barometer. Sekarang kalau Indonesia jadi barometer, apakah seluruh Indonesia? Puji Tuhan kalau seluruh gereja Indonesia sekarang menegakkan 4 ini. Haleluya. Saya yakin Tuhan kita segera datang. Saya yakin. Saya memimpikan itu. Tapi persoalan yang ada ayat berkata, orang pilihan itu tidak banyak. Gereja itu tidak banyak. Dari seluruh gereja yang banyak, yang dikasih kaki Dian berapa gereja? Cuma tuh Wahyu ada 7 kaki Dian. Itu gambaran gereja. Tiap gereja ada kaki Diannya. Siapa kepala gerejanya? Wahyu berkata seorang serupa anak manusia mengenakan jubah yang panjang berikat pinggangnya emas. Baca enggak?
Bobi? Itu baru mantap. Jadi saya cuma bilang kepada kalian, kalau kalian bisa ada di sini, mungkin awal mula kalian datang ke GBO, kalian gak punya pikiran, gak punya konsep sebesar yang saya sampaikan ini. Tapi saya mau bilang, Bapak Yahweh akan menggiring orang-orang yang tidak tahu digiringnya kalau dia mau orang itu dipakai. Ini waktu penggiringan. Nubuatannya apa? Aku akan memanggil dari setiap rumah satu orang, dari setiap pulau satu orang, dari setiap gunung satu orang, dari mana-mana saja. Itu bahasa saya. Tapi firman berkata, aku akan memanggil dari setiap rumah satu orang. Jadi orang yang dipanggil kadang-kadang gak ngerti. Saya kalau tahu hari ini jadi pendeta, saya gak usah sekolah ekonomi. Ngapain buang waktu gue sekolah ekonomi, ambil bisnis di Amerika, membuangin waktu. Mendingan gue ngambil pendeta aja. Hari ini udah gak tahu jadi apa kali. Pendeta di Indonesia, pendeta lagi sekolah di Amerika, sekolah lagi di Israel misalnya. Udah hebatnya gak tahu kayak apa. Kalau saya tahu bahwa satu hari ini saya akan jadi pendeta, tetapi dia sudah giring saya enggak? Sudah. Dari mana saya tahu? Kalau hari ini saya jadi pendeta, saya tidak sesali sekolah ekonomi saya yang bertahun-tahun, sekolah bisnis saya yang bertahun-tahun. Saya enggak sesali. Kenapa? Karena setelah waktu saya diam, saya jadi pendeta, ini saya mikir, kok gue bisa jadi pendeta ya? Aneh. Kok gue bisa jadi pendeta? Saya suka berpikir untuk diri saya. Lalu saya lihat flashback ke belakang, saya lihat, oh iya ya, ternyata saya sudah digiring oleh Bapak. Tapi karena saya tidak tahu, saya jalan ke sana, tapi penggiringan itu tetap jalan. Kenapa? Karena dari mulai SD, saya tuh udah suka jadi guru sekolah minggu. Padahal saya guru sekolah minggu, tapi saya suka jadi beragak jadi gurunya. Apa yang jadi pendetanya? SD. SMP sudah jadi guru sekolah minggu. SMA sudah mulai. Saya lihat kegiatan saya. Tapi saya sekolahnya ekonomi. Saya sekolahnya bisnis. Saya sekolah yang lain. Ya, sedikit ada hukum, ada politik, saya pelajari semuanya. Hari ini saya jadi hamba Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Dari dulu, mama saya sudah bilang, opung saya sudah bilang, anak ini nanti dibuatkan menjadi si Marta, seperti namanya Marta Sia. Nama saya Marta. Orang yang melayani. Mama saya bermimpi saya bahwa waktu dia mengandung saya, dia membawa kendinya keluar air terus. Dia bilang, wah anak di dalam rumah saya ini jadi pelayan. Nenek saya kasih nama pelayan. Lahirnya bulan Maret. Udah dibuat. Artinya saya sudah lihat dari awal saya sudah dikirim, tapi saya tidak tahu. Saya jalan terus. Hari ini saya berpikir, oh iya Tuhan, saya sesali buang waktu belajar itu enggak. Kenapa? Karena saya ngerti Musa sudah dinubuatin dari awal, oke? Digiring belajar di sana. Ketika Tuhan mau memberi tanggung jawab kepada dia, bejananya sudah sama seperti saya. Ketika saya jadi hamba Tuhan, bejana saya sudah siap dengan cara berpikir dan konsep berpikir yang berbeda. Mohon maaf, saya bukan lagi memuliakan diri. Saya harus katakan, hamba Tuhan yang lahir dari cuma sekolah teologi biasa dengan hamba Tuhan yang pernah sekolah yang lain, lalu dia masuk sekolah teologi, konsep berpikirnya berbeda. Cara dia memandang dan melihat firman, menerjemahkan firman juga berbeda. Saya membaca firman, saya menggunakan konsep. Ketika saya berbicara tentang tabur tuai apa segala macam, otak saya yang sudah biasa bisnis berpikir, ini kenapa beda? Nangkep gak? Pola ini sudah ada, basic. Sama seperti saya berkata kepada kalian, kitab suci ditulis oleh orang Yahudi. Jadi ketika kita membaca, jangan lupakan itu. Waktu dia menulis, konsep berpikir orang Yahudi yang gayanya itu terekam di sini. Terekam di sini. Contoh, bagi orang Yahudi, di budaya mereka, kamu bawa dia ke dalam rumahmu,
istrimu. Kapan seorang bisa bilang ini istriku? Kalau dia sudah ditidurin. Itu konsep budaya mereka. Selama kamu belum tidurin dia, itu cuma milik kepunyaanmu, bukan istri. Jadi dengan kata lain, larinya kemana? Ingat 5 siapa? Wanita yang ditemukan di sumur? Perempuan Samaria. Yesus berkata apa? Kamu sudah pernah punya 5 suami. Sedangkan yang sekarang bukan suamimu. Berarti dia kupu-kupu. Halo. Gereja menghakimi dia adalah wanita pelacur. Tidak. Kalau kamu mengerti konsep pikir orang Yahudi, budaya orang Yahudi, maka kamu tidak bisa sembarangan lagi bilang wanita Samaria adalah wanita pelacur. Dia adalah wanita yang luar biasa. Dia wanita yang hebat. Bagaimana kau tahu? Sekarang kau tanya, berapa suaminya? 5. Sudah pernah 5. Yang sekarang aja belum suaminya, kan gitu. Berarti konotasinya dia tinggal hidup dengan seorang laki. Kalau tadi budaya saya katakan, dia boleh dibeli, ditebus oleh seorang laki-laki. Oke? Ditebus jadi milik kepunyaan. Tapi kalau belum ditidurin, belum suami. Itu kondisinya. Makanya kalau yang sekarang pun belum, bukan suami. Karena belum ditidurin. Dia sudah ditebus. Yes. Bagaimana dengan 4 lagi? Dengar baik. Ada budaya orang Yahudi, wanita kalau suaminya mati masih boleh menikah lagi, tetapi harus dibawa ke pintu gerbang. Siapa yang mau menebus dia? Kalau ada yang tebus dia, maka dia jadi milik kepunyaaan. Kalau ditidurin, berarti istri. Lalu mati lagi suaminya, berarti dia dibawa lagi ke pintu gerbang. Terjadi sampai 4 kali. Menurut kamu, wanita itu jelek atau cakep? Laku terus. Kapan dia wanita biasa-biasa, mati suaminya dijual ke udah keriput, udah zizgap. Pasti mau. Tapi hari ini, kalau mau ditaruh, udah keriput mau, udah jelek ini, udah tua. Saya masih yakin kalau saya ada ditanya siapa yang mau menebus dia, saya yakin masih ada yang mau. Aku udah tua, udah 60 tahun, keriputku udah banyak, ya. Pasti saya yakin masih ada yang mau. Terus mau nggak? Paul masih mau nggak? Paul masih mau nggak? Mau, kenapa? Paling enggak. Ini kalau orang dunia nih, paling enggak asetnya banyak. Tahu asetnya? Enggak miskin kaya kan gitu. Paling enggak. Duitnya banyak. Paling enggak gitu kan. Tapi hari ini apa yang paling istimewa dari Ma'u? Apakah karena aset Ma'u nggak punya aset, nggak punya pesawat terbang, nggak punya. Apa yang paling istimewa dari Ma'u? Yes, punya karun. Seorang hamba Elohim. Berarti wanita Samaria itu selain mungkin dia cantik, mungkin dia kaya, bisa jadi karena dia berpengaruh, punya pengaruh. Itu yang paling tepat. Punya karunia. Kenapa saya bilang dia punya pengaruh? Ya kita evaluasi. Yang ada di mana itu? Kitab apa itu? Perempuan Samaria. Yohanes 3 kalau nggak salah. Ya, ini bisa jadi bahan khotbah buat kalian. Ya, habis itu mau persembahannya kasih saya. Kan saya yang kasih tahu pewahyuannya. Ini pewahyuan yang sangat saya senangi untuk saya ajarkan ke orang. Untuk menggiring orang tentang konsep berpikir. Ya, saya paling suka pakai ayat ini, cerita ini untuk menggiring orang masuk ke dalam konsep berpikirnya Elohim. Ya, konsep berpikirnya orang Yahudi sebagai penulis juga ada di dalam penulisan
kitab Injil. Ya, apa yang dikatakan? Ketika dia habis berjumpa dengan Yeshua, dia lari kan? Lari. Lalu dia ngomong sama semua orang. Semua orang mengikuti dia. Pergi ke sana katanya. Semua pergi ke sana. Sekarang saya mau tanya sama dia. Kalau dia melacur, apakah orang mau ikuti? Tidak. Walaupun dia bilang aku ketemu Tuhan. Saya mau pelacur ketemu Tuhan. Saya ikuti. Tanya dulu deh kan gitu kan. Ya. Kalau dia orang kaya atau dia pengusaha, di sana ada Tuhan, ikut gak? Ikut. Belum tentu. Tapi kalau seorang hamba Tuhan ngomong, di situ ada dia. Kalau dia seorang nabi, dia ngomong di situ dia yang dijumpai, ikut gak? Pasti ikut. Jadi wanita Samaria bukan pelacur. Kau bisa nangkep ini dengan cara apa? Pola berpikir budayanya mereka. Jadi betapa pentingnya hari ini memahami apa dan gayanya Bapak Yahweh berbicara. So hari ini kalau Tuhan giring saya, ya sampai hari ini jadi hamba Tuhan, saya sangat ngerti. Saya sangat ngerti. Dan saya tidak menyesali waktu yang saya buang untuk belajar ekonomi, untuk belajar bisnis. Nah, saya bilang Bapak Yahweh luar biasa. Barangkali kalau aku nggak pernah masuk sekolah yang itu, yang ini, yang kono, mungkin cara berpikirku berbeda. Lalu ketika aku membaca firman-Mu, mesin otakku berbeda menerimanya. Tapi karena sudah terlatih, mesin otakku membaca firman pun berbeda. Dan saya menangkap isi hatinya Pak. Dan itu bisa dilatih. Jadi saya mau katakan, ketika Tuhan menggiring kamu, ya, hari ini ada di Gideon, itu bukan main-main. Seumur kalian saya masih main apa ya? Takut berkali. Seumur kalian saya masih ada di mana? Masih sibuk dengan ngurusin ilmu ekonomi, ilmu bagaimana menggedein untung. Iya. Seumur kalian. Tetapi hari ini kalian ada di sini. Wow. Saya cuma mau bilang percepatan ya Bapak Yahweh. Yang tua susah diajarin, yang muda dia pakai. Berapa banyak orang pintar teologi di atas sana? Gelar doktornya banyak? Banyak kok. Kenapa nggak disingkapkan Bapak kepada mereka? Kan lebih alot kalau orang tua. Tapi kalau orang muda, dan dia mau bilang gerakan nanti sama seperti pada waktu zaman Joshua. Nangkep? Bukan Musa yang tua membawa Israel masuk ke tanah perjanjian, tetapi Joshua yang muda. Saya selalu bilang yes, memang polanya Bapak. Itu sebabnya saya selalu bilang saya suka ada di Gideon. Puji Bapak Yahweh Pak gerakan opung untuk menjadi roda kegerakan Bapak Yahweh, yaitu gerakan pemulihan. Kalau tidak ada opung, belum tentu saya bisa punya uang bikin seminar seperti ini. Karena saya menyampaikan isi hati Bapak dan dia adalah wanita seperti wanita yang membiayai perjalanan para orang-orang kudus. Ya, hari ini inilah doktrin yang Tuhan mau di akhir zaman, di zaman akhir. Dan doktrin ini diberlakukan kepada gereja sebagai Israel yang harus kembali kepada tatanan yang Tuhan mau, yaitu sistemnya. Dan dia memerlukan orang-orang muda untuk menyampaikan itu, karena orang tua sudah alot, merasa dirinya sudah pintar, sudah penuh. Ketika seorang ibu ondang menyampaikan kebenaran, apa katanya? Sekolah di mana kau? Apa yang kau tahu? Apa tinggalmu? Sementara Tuhan katakan, aku tidak pernah mandang orang dari tinggal, tetapi aku
memandang orang daripada orang ini mau diajar atau mau dibentuk atau tidak. Bejana. Kau harus menyiapkan bejanamu sekarang. Karena dia mau pakai bejana yang taat, yang mau dibentuk. Ya. Dua hal ini lagi diperlukan sekarang ini. Untuk kamu ditambahkan diperlukan